Tidak bisa kita kerja normal-normal dalam keadaan yang tidak normal. Nggak bisa. Dan tahun depan, tahun 2023, ini akan jauh lebih sulit lagi. Dan diperkirakan awal tahun depan sudah masuk pada resesi global. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Bukan menakut-nakuti, tetapi ini fakta bahwa tahun depan itu akan gelap. Ekonomi akan semakin berat. Bukan Bapak Jokowi saja yang mengungkapkannya, tetapi dunia sudah mengakui dan mulai panik. Bahkan ada yang sudah mengalami resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Pak Daud, hari-hari ini banyak bencana alam Pak Daud. Ini ada fenomena apa Pak Daud? Ini Thomas, kuasa gelap bekerja luar biasa. Kuasa gelap sedang bekerja dengan luar biasa Pak Daud ya. Pertama roh ketakutan, intimidasi, perceraian, perpecahan. Itu yang terjadi di tahun depan. Tahun 2023. Jadi roh perpecahan, intimidasi, ketakutan, perceraian. Jadi nanti tahun depan banyak janda, Thomas. Tahun depan banyak janda. Iya. Berarti suaminya pada kemana Pak? Selingkuh gitu Pak? Janda, ada yang suaminya, pokoknya banyak janda, Thomas. Banyak janda. Pak, kenapa Pak? Apakah iblis benar-benar sedang bekerja keras atau gimana Pak? Iya. Yang jelas tahun depan akan terjadi inflasi, ekonomi berat, Thomas. Berat Pak Daud ya. Jadi harga-harga naik, tapi daya beli turun. Enggak, daya mampu masyarakat beli turun ya. Itu di tahun depan. Dan nanti kan banyak PHK, Thomas. Waduh, PHK makin banyak. Pak Daud pernah berpesan untuk pulang kampung, bekerja di kampung, bercocok tanam, beternak atau nelayan. Beternak atau menjadi nelayan yang bagi dekat dengan laut ya Pak Daud ya. Iya. Pertanyaannya kalau itu semua nggak ada gimana Pak Daud di kampung? Rumah nggak punya, tanah nggak ada, terus gimana Pak Daud? Tenang aja, ngontrak pakai polybag. Kontrak pakai polybag, haleluya. Berarti atmosfer di udara ini sudah mulai gelap ya Pak Daud ya. Iya. Berarti kalau pikiran nggak kudus, karena atmosfernya saat ini bisa kacau Pak Daud ya. Iya. Wow. Apa Pak ciri-ciri orang yang kena atmosfer iblis Pak? Ya hidupnya ngaco lah Thomas. Hidupnya ngaco. Di sini ada nggak yang tiba-tiba ingin punya 2 istri? Nah, misalnya laki-laki jadi perempuan. Jadi perempuan. Thomas. Ya. Sekarang itu cari laki-laki normal aja susah. Baik pun susah. Apalagi baik. Apalagi baik. Itu perlu mujizat. Yang 100% laki-laki susah. Kondisi ini selama 2 tahun, Thomas. 2023 sampai 2025 ya. Makanya saya beritahu jangan utang bank atau nambah utang. Pokoknya bunga bank akan naik, dolar akan berusaha dikunci 15.500 sampai 17.000, Thomas. Oh tinggi banget Pak Daud. Itu akhir tahun depan 2023. Wow. Pokoknya yang daerah-daerah aman. Yang berat itu Jakarta, Surabaya paling berat ya. Karena banyak keinginan. Banyak keinginan, banyak mall. Tapi desa-desa, pinggir kota, Solo, Salatiga, Semarang aman-aman aja. Kalimantan Barat aman. Aman. Sumatera aman. Sumatera aman. Bali lebih aman. Bali lebih aman. Karena apa? Yang pengaruh itu adalah mereka yang hidup di kota-kota besar. Di kota-kota besar, yang makannya harus makan di mall-mall gitu ya. Harus steaknya wagyu. Steak wagyu. Nah kalau kita di kampung kan steak fitness. Steak fitness, sapinya kurus-kurus dan berotot. Wah itu udah gini-gini semua. Sekali makan alot. yang tua gigi copot. Haleluya. Jadi tahun depan itu tahun daya beli masyarakat turun, harga-harga naik. Yes. Dan dolar akan diusahakan tepatnya bulan 6, bulan 7 terkunci di 15.500. Terkunci di 15.600 Pak Daud ya. Tetapi bisa naik ke 17.000. Tinggi juga ya. Nah, maka akan diusahakan
terkunci di situ. Terkunci. Nah, diusahakan. Nah, kenapa? Karena pembayaran utang luar negeri, Cukup tinggi. biaya pilpres. Setelah itu utang swasta, termasuk utang luar negeri, BUMN, kan pasti ada juga toh Mas. Ada juga. Nah itu di bulan 6, bulan 7 toh Mas. Nah, jadi tahun depan itu kita harus percaya dengan tenang menantikan hari itu. Dengan tenang kita menantikan masa kesusahan. Menantikan kesusahan seperti Nabi Habakuk. Nabi Habakuk, iya. Pokoknya 2 tahun ini sebenarnya bagi mereka yang punya uang cash itu beli tanah. Beli tanah. Karena di 2026, 2007 harga akan naik. Oke. Mengerikan pada Jadi karena bunga bank naik, disitulah terjadi yang namanya itu stuck. Harga-harga naik, tapi daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat. Ini yang sangat riskan dan resiko. Adakah Pak Dot? Tetapi ada tetapinya. Apa Pak Dot? Ada penghiburan di sini. Inflasi ada, Yes. daya beli masyarakat turun, Yes. tapi ekonomi bergerak. Karena ada pilpres. Karena ada pilpres. Yes. Jadi yang menolong tahun depan itu karena ada acara pilpres. Ada pilpres. Yang percetakan harus manis Pak ya. Percetakan sablon itu ya. Karena kan cetak-cetak sablon, spanduk-spanduk, ya kan, makan, restoran kan rame Pak, kan, bikin makan-makan untuk menggulang masyarakat kan Pak. Gitu. Pak, ada nggak menurut Pak Dautoni, Pak Dautoni punya firasat, ini firasat dengan paceklik begini, daya masyarakat sudah nggak mampu, berarti kan banyak terjadi kemiskinan nih Pak. Adakah indikasi Pak, tercium huru hara atau? Tenang aja, aman toh Mas. Aman ya. Sekarang ini yang paling enak itu orang yang menerima apa adanya. Terima apa adanya. Yang kedua, hidupnya sederhana. Hidup sederhana. Tidak memaksa diri. Tidak memaksa diri. Tidak gengsi. Tidak gengsi. 2023 itu tahun kesusahan bagi orang yang sombong. Jaga image. Jaga image. Dan makan harus mahal. Makan harus mahal. Tenang aja. 2025 nanti, 2024, 2025, dokter psikiater, pendeta, pemuka agama, termasuk dukun. Masuk dukun, rame. Karena gagal nyalonkan. Nyalonkan anggota DPR, nyalonkan jadi bupati, gubernur, semua stres. Nanti yang paling rame adalah koyok cap Lombok. Sama salon pas. Salon pas tempel sini ya Pak Daud. Haleluya. Jadi apapun yang terjadi tahun depan, yes, memang daya beli masyarakat turun. Terusan terjadi inflasi. Tapi ekonomi bergerak. Karena ada pilpres. Itu keajaibannya. Keajaiban khusus Indonesia Pak Daud. Iya, karena ada setitik terang di sini. Yes. Terutama ingat baju-baju kampanye. Kampanye rame. Sablon. EO rame. Salon rame. Sablon rame. Untuk atribut rame. Yes. Terusan ngumpulan massa juga rame. Ya kan? Ya. Nasi bungkus rame. Kuliner rame. Nah itu karena ada pilpres. Jadi setiap tahun depan. Masa kumpul pasti banyak orang jualan dawet, jualan cimol. Ya kan? Daya beli masyarakat boleh turun. Tapi tetap bergerak. Karena uang berputar ya. Kan termasuk bagi-bagi sembako. Jadi yang setiap yang mau kampanye kan beli beras, minyak goreng gitu kan. Tukang foto rame juga. Tukang foto ya. Sama pansos juga rame Pak Daud ya. Ya. Jadi semua ekonomi bergerak, daya beli masyarakat turun. Yes. Tapi yang berhubungan dengan atribut dan lainnya bergerak. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Pesan admin, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita dalam segala situasi termasuk dalam masa kesusahan.
Hal ini tercatat dalam firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sahabat, marilah gantungkan segala pengharapan kita kepada Tuhan yang didasari dengan iman. Tuhan memberkati.